probiotik. Ya, probiotik itu ada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme inang atau yang diberikan ke ke makanan atau minuman tersebut, ya. Apa manfaat probiotik atau makanan minuman fermentasi ini? Nanti lebih spesifik mungkin Prof yang akan menjelaskan, ya. Dia akan memodulasi mikrobiota usus atau sistem kekebalan tubuh. Kemudian manfaat kesehatannya ternyata cukup luas, mulai dari mempengaruhi kesehatan saluran cerna sampai parameter metabolisme. Tergantung probiotik apa yang terkandung dalam produk yang ditambahkan, ya. Nah, nanti pertanyaannya, bisakah makanan fermentasi atau probiotik dengan tambahan gula itu menjadi makanan atau pola makan sehat? Kan biasanya gula. Dia menggunakan gula biasanya, ya. Nah, ini yang menjadi harus bijak melihat nanti. Ingat ya, kita tadi keywordnya bahwasanya pemerintah dan organisasi kesehatan sepakat orang masih bisa konsumsi gula itu maksimal sekitar 10% total energi harian. Terutama makanan seperti atau minuman seperti yogurt, sereal gandum utuh, atau makanan minuman sehat lainnya. Nah, ini kan tadi kita sepakat bahwasannya di minuman probiotik memang ada gulanya, namun gini, kita bisa bijak menilai. Perhatikan volume sediaan minuman probiotik atau yogurt. Itu kan ada volume. Jadi kalau melihat tuh jangan langsung dilihat membandingkan tanpa melihat volume dasarnya. Kemudian kandungan gulanya, kemudian ternyata di pasaran itu ada berbagai jenis termasuk dia yang less sugar. Ini kita bisa memilih yang itu ya, yang less sugar kalau memang kita ternyata kok lebih safe kalau kita membatasi minuman ya, minuman manis punten. Nah, bandingkan dengan anjuran tadi 10% atau maksimal 4 sendok makan atau 50 gram dan kebutuhan individu ya. Nah, ini saya memberikan tips baca label makanan ya. Pertama gini, cari dulu deh kalau ketemu makanan kemasan, kemudian lihat ada nggak informasi nilai gizinya, dibaca dulu, jangan buru-buru melihat harga, karena harga diskon langsung diambil tanpa melihat label. Jadi lihat dulu labelnya, kemudian periksa. Sayangnya memang di pasaran itu kita harus mengenali istilah ya. Fat itu atau lemak tidak hanya ngomongin minyak ya, ternyata istilahnya ada animal fat, vegetable oil, dan macam-macam. Berikut dengan salt atau garam. Ada yang namanya sodium, ada natrium, jadi jangan terkecoh ya. Itu adalah sumber garam semua, atau dia istilahnya vegetable salt ya, salt itu garam tapi yang garam nabati. Nah ini sugar. Gula pun nggak ditulisnya gula pasir selalu, bisa glukosa, golden syrup, honey, maple syrup, sucrose. Itu semua gula-gulaan ya. Kemudian, nah biar lebih bijak lagi, gunakan kolom per 100 gram untuk membandingkan berbagai merek produk serupa, terutama kalau gram itu makanan. Kalau minuman itu pakai volume. Jadi volumenya harus samain dulu nih, jangan kemudian ada yang kemasan kecil, kemasan gede, kemudian ada juga yang bikin per 60, ada yang per 70, langsung ditembak. Akhirnya salah menerjemahkan. Semuanya jadikan dengan volume yang sama dulu, kemudian baru dibandingkan ya. Nah, lihat nutrisi yang tercantum pada label. Kadang ada, dan pilih yang paling rendah lemak, jenuh, rendah gula, dan rendah garam. Jelas itu pilihan utama ya. Nah, kalau ini kita ngomongin natrium, ingat natrium tuh nama lainnya sodium. Jadi seringkali natrium sodium itu sama-sama sumber garam ya, atau sumber yang kita yang lebih familiar ngomongnya garam. Nah, ini juga gula itu ada gula tebu, ada sirup jagung, ada jus tebu yang diuapkan, konsentrat jus buah, gula invert, sirup dextrose, bunga avage, ada yang banyak banget istilahnya ya. Kalau kita nggak paham, kita bisa googling sebenarnya teman-teman. Ini apa gitu ya. Kemudian ingat, memilih sesuatu tuh bukan hanya berdasarkan satu jenis zat gizi saja, tapi untuk lebih baik untuk membandingkan semua zat gizi dalam bahan makanan atau kemasan pangan tersebut, ya. Nah, ini contoh ya, kita memilih. Kalau misalnya kita mau bandingin, ini silakan. Ini kebetulan 65 dengan 65. Nah, kita mau pilih nih, kalau aku mau manfaat lebih dari sebuah probiotik. Nah, berarti bisa pilih yang less sugar, misal ini ada kandungannya 3 gram dengan volume yang sama, tapi aku pengen kandungan probiotik lebih, sehingga aku bisa konsumsi 2-3 botol. Kalau aku membandingkan dengan yang biasa, dengan rasa yang reguler, atau yang mengandung 10 gram gula. Ini ya. Nah, tapi dengan manfaat kesehatan yang mungkin jauh lebih baik. Nah, teman-teman, ini caranya kita melihat, bandingkan dengan volume yang sama, ya. Terus tadi bijak melihat, kalau ada less sugar, ingat lidah itu adaptasi. Semakin kita kasih minuman manis, semakin lagi
Nah, semakin kita biasakan less sugar, dia juga akan semakin beradaptasi. Sama hal juga dengan garam. Sehingga gimana? Lidah itu diajari. Jadi kalau misalnya pertama, nggak tahu kok anakku doyan jajan ya, karena orang tuanya doyan jajan. Dari mana anak tahu rasa makanan kalau bukan kita yang memberikan? Jadi itu udah poin utama ya, bagaimana pengajaran itu diadaptasi oleh lingkungan, ya, terutama keluarga terdekat, keluarga itu. Nah, pertanyaannya tadi ya belum terjawab. Boleh nggak sih? Kita kan ada gulanya di makanan atau minuman fermentasi. Haruskah kita hilangkan minuman atau makanan fermentasi karena dia mengandung gula? Ya. Nah, ini saya kasih asumsi. Teman-teman, terutama obat-obatan anak-anak kita ya, itu mesti kan dikasih sirup biar bisa ditelan tuh sama anaknya, biar nggak pahit. Ya, ini ibarat seperti itu. Jadi sama seperti sendok gula membantu obat masuk ke dalam tubuh. Kita asumsikan segitu. Sehingga sedikit gula tambahan untuk meningkatkan kelezatan makanan pada gizi tidak masalah, ya. Tidak ada bukti ilmiah, ini berdasarkan riset ya, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa gula dalam produk tadi yang probiotik atau fermentasi mengurangi manfaat kesehatan yang terdapat di dalamnya, seperti yogurt dan probiotik. Bahkan studi-studi yang ada di manusia, biasanya sudah ada studi, itu biasanya makanan probiotik yang diberikan itu juga mengandung gula. Dan tetap dilihat atau ditemukan efek kesehatan di dalamnya, sekalipun mengandung gula. Sehingga, tapi tadi ya, perhatikan keseluruhan asupan gula harian secara keseluruhan, meskipun mengandung gula tadi. Pilihlah jenis yang tawar untuk mengendalikan tingkat kemanisan. Ingat, maksimal 10% total kalori harian, kemudian juga atau kalau mau dikonversikan menjadi 4 sendok makan gula, ya itu batasan kita. Selagi tidak melebihi ini masih aman dan masih aman, terutama pilihannya dibanding memilih yang sekedar manis di lidah, maka pilihlah juga yang mempunyai efek atau dampak kesehatan yang nyata buat kita. Ingat tadi probiotik untuk saluran cerna sama regulasi metabolisme zat gizi di tubuh, ya atau keseluruhan kesehatan kita sehari-hari. Oke, okay? Itu kira-kira ya nanti bagaimana kita memilih zat manis untuk tetap merasakan manisnya hidup sampai nanti usia senja. Jadi emang penting sekali ya Bu ya, kita tuh membatasi konsumsi gula sesuai anjuran pemerintah itu 10% dari total kalori atau 50 gram atau 4 sendok makan dalam sehari ya Bu ya. Nah, saya juga dapat info baru nih Bu. Ibu tadi menyebutkan bahwa untuk melihat semua kandungan gizi pada minuman atau makan kemasan. Jadi jangan cuma gulanya aja yang dilihat, tapi lihat juga apakah si makanan tersebut punya manfaat lain, punya nutrisi lain ya Bu ya. Itu bisa jadi di highlight ya Bu ya pada pembicaraan kita pada hari ini ya Bu ya. Betul, betul sekali Mbak. Jadi tadi kalau kita nambahin gula aja tapi kalori kosong, zat gizinya nggak ada, ini kan eman-eman ya. Nah, padahal tadi jelas gula itu nagih. Nah, udah nagih nggak punya dampak kesehatan malah bikin dampak buruk. Nah, ini keyword kita, bagaimana mencari yang sehat walaupun manis gitu ya, manisnya pun terbatas ya. Itu Mbak Hanida. Jadi kalau minuman itu punya manfaat kesehatan seperti yogurt, kemudian probiotik lainnya, ya kenapa enggak ya Bu ya? Kalau meskipun manis, itu kan manisnya juga sedikit sebenarnya ya, kan karena volumenya kan dia kecil, cuma 65 ml ya Bu ya. Betul sekali Mbak Hanida. Dan ternyata memang tadi kan ada rekomendasi dari berbagai organisasi untuk memilih sebenarnya yogurt ataupun susu rendah lemak ya itu akan lebih baik buat kesehatan kita. Ternyata mungkin ini juga saya kasih sedikit gambaran bahwasannya orang Indonesia itu ternyata konsumsi dairy produk, produk susu itu sangat rendah. Padahal di situ ada kandungan kalsium juga ya. Nah, kenapa kemudian kita tidak konsumsi sekalian ada produk susu yang fermentasi yang juga mengandung bakteri baik untuk kesehatan saluran cerna. Ternyata saluran cerna itu sentral semuanya loh. Saluran cerna nggak bagus, nggak bisa menyerap zat gizi, resiko penyakitnya tinggi. Nah, bagaimana menjaga saluran cerna kita untuk tetap sehat untuk dapat menyerap zat gizi dengan optimal. Gitu ya, Mbak ya. Heeh. Itu luar biasa. Oke. Dan Bu juga aku juga tadi menyebutkan lihat juga volume minumannya ya Bu. Kadang kita melihat oh ini dalam 100 ml ini lebih tinggi daripada yang ini. Coba kita lupa bahwa kalau kita misalnya minum teh atau soda gitu itu kan tidak mungkin cuma 100 ml plus itu bisa 600 ml. Jadi kan tentunya gula yang masuk juga lebih banyak ya Bu. Itu kadang-kadang kita lupa tuh Bu. Betul sekali Mbak Nida. Ya, rata-rata sebenarnya satu gelas standar itu 200 sampai 250. Sehingga kita kadang lupa nih 250 dibandingin volume botol kecil. Nah, ini kan jelas lebih besar ya, yang besar bisa lebih pekat. Itu biasa kita ngomongin konsentrasi. Nah, eh, kenapa ya? Kalau minuman manis itu kan sebenarnya memang dia bukan untuk melegakan.
sekalipun dikasih ice. Nah, semakin manis, semakin nagih. Itu kenapa kemudian memang kadang-kala kita tidak bisa membatasi. Nah, ini contoh aja ya, saya punya kolega, punya orang tua kolega juga, nggak bisa minum air putih. Jadi kalau minum tuh harus berasa. Apapun yang penting berasa. Dan berita buruknya berasa itu biasanya gula dan manis. Nah, bayangkan dalam sehari. Dan itu bertahun-tahun. Benar-benar nggak bisa kalau minum putih itu muntah. Ya, karena nggak biasa. Ya, gitu. Udah. Oke, Bu. Jadi memang lidah tuh harus dilatih juga ya Bu ya supaya jangan terlalu kecanduan sama yang manis-manis gitu ya Bu ya. Betul sekali Mbak Nida. Dan tapi Ibu juga bilang bahwa bukan berarti semua minuman manis perlu kita musuhi ya, karena yang penting bijak memilihnya dan lihat volumenya lagi gitu Bu. Betul, lihat volume dan total kebutuhan harian atau maksimal batasan yang direkomendasikan tadi. Jelas itu ya Mbak ya.